Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yuk Belajar Bersama. Teman-teman semuanya, kali ini kita coba bahas beberapa soal terkait pelaporan keuangan dan penata keuangan. Kita lihat untuk soal yang pertama. Di sini soal yang berkaitan dengan jurnal penyesuaian. Soalnya adalah akun asuransi dibayar di muka awal tahun 2014 adalah 4 juta. Jadi di awal tahun di muka awal tahun 2014 itu ada 4 juta. Berarti di sini posisinya asuransi dibayar di mukanya ada di, kita tulis dulu, asuransi dibayar di muka ini posisinya ada di debit sebesar 4 juta. Ini yang pertama. Selama tahun 2014 telah dibayar premi asuransi dicatat sebagai asuransi dibayar di muka kembali. Oke, jadi awal tahun punya asuransi dibayar di muka 4 juta. Kemudian bayar premi kembali ketika selama 2014 itu 6.800.000. Berarti di sini asuransi dibayar di mukanya bertambah kembali. Posisinya sama masih di debit sebesar 6.800.000. Nah, kenapa bertambah? Karena di sini ada catatan dicatat sebagai asuransi dibayar di muka. Artinya di sini menggunakan pendekatan harta. Karena untuk asuransi dibayar di muka ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan harta. Ini soalnya, ini pendekatan harta. Yang kedua adalah pendekatan laba rugi. Nah, pendekatan harta ini bisa kita sebut dengan pendekatan neraca. Pendekatan laba rugi bisa juga kita sebut dengan pendekatan beban. Baik, kita lihat selanjutnya jumlah asuransi yang belum terpakai. Nah, ini yang belum terpakai itu ada 5.800.000. Oke, berarti kita akan mencari berapa asuransi yang terpakai. Asuransi dibayar di muka yang terpakai. Karena kita sudah ketahui yang tidak terpakai itu ada 5.800.000. Jadi caranya adalah pertama kita punya 4 juta, lalu kita tambahkan dengan 6.800.000. Nah, karena tidak terpakainya 5.800.000 berarti untuk mencari yang terpakai kita kurangi dengan 5.800.000. Maka kalau kita lihat ini sisanya, ini ada 5 juta yang terpakai. Ya kan? Sekali lagi, awalnya kita punya 4 juta, kemudian kita bayar kembali asuransi dibayar di muka, maka harta kita menjadi 10.800.000. Kemudian ada sisa di akhir tahun 2014 itu 5.800.000 sisanya. Maka untuk yang terpakainya adalah 5 juta. Nah, untuk jurnal penyesuaian metode neraca atau metode pendekatan harta, maka nilai yang kita gunakan adalah nilai yang terpakainya. Berarti bisa kita lihat nilai yang terpakai ada 5 juta. Maka jawabannya bukan B, bukan C, bukan D. Jelas ini jawabannya A. Nah, untuk jurnalnya sendiri, untuk penyesuaian ketika menggunakan metode harta, itu yang pertama adalah beban. Nah, beban, nah di sini soalnya asuransi, berarti beban asuransi. Kemudian nanti yang terpakainya adalah asuransi dibayar di muka. Nah, nominal yang digunakan adalah nilai terpakai. Nah, kalau untuk metode laba rugi atau pendekatan laba rugi, maka ini bisa juga disebut dengan metode beban. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah yang pertama asuransi dibayar di muka. Kemudian nanti kreditnya adalah beban asuransi. Nah, nilai nominal yang digunakan adalah nilai yang tersisa atau yang belum dipakai. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jawabannya yang tepat adalah yang A. Oke, selanjutnya kita lihat nomor yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua kita lihat di sini ini tentang aset tetap ya. Harga perolehan aset tetap. Pada 1 Januari 2021, PT Surya Alam membeli tanah termasuk di atasnya sebuah bangunan. Jadi ada tanah dan bangunan, harganya 1 miliar.
Oke, harga tanah dan gedung itu 1 miliar. Kita tulis dulu 1 miliar. Bangunan lama, berarti bangunan lama dihancurkan dan diganti dengan pabrik yang baru. Dan pekerjaan konstruksi bangunan telah selesai tanggal 30 November 2021. Berikut ini adalah datanya. Pertama kita lihat biaya penghancuran bangunan lama 200 juta. Nah, berarti ini menambah harga perolehan tanah. Kita tambah 200 juta. Selanjutnya biaya arsitek. Nah, arsitek ini kan ini akan menambah bangunan yang baru. Berarti ini pun kita tambahkan 150 juta untuk harga perolehannya. Kemudian kita lihat biaya konstruksi bangunan kantor baru 2 miliar. Nah, ini pun sama menambah harga perolehan atas pembelian tanah dan gedung. Selanjutnya biaya acara peresmian kantor baru ini nggak masuk. Kemudian biaya public relation terkait perpindahan kantor juga nggak masuk. Jadi kalau ditanya berapa nilai tanah dan bangunan, berarti harga tanah dan bangunannya berapa, ditambah biaya penghancuran, ditambah biaya arsitek, ditambah biaya konstruksi bangunan kantor baru. Jadi kalau kita hitung, ini ada di kisaran 3 miliar 350 juta ya. Jadi 3,350 M. Nah, ini ada jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya soal yang ketiga. Nah, kita lihat soal yang ketiga ini adalah soal yang berkaitan dengan HPP, harga pokok penjualan. Oke, nah untuk HPP kita gunakan rumus. Rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian bersih. Kemudian dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk pembelian bersih, ini ada rumusnya, persediaan awal. Kita ganti persediaan bersih dengan rumus pembelian total ditambah dengan beban angkut beli. Kemudian kita kurangi dengan retur beli serta potongan beli. Baru dikurangi persediaan akhir. Nah, ini untuk rumus yang lengkapnya. Baik, kita lihat sekarang. Persediaan awalnya adalah 39 juta. Jadi 39 juta ditambah pembelian. Nah, ini pembeliannya hanya ada satu, berarti kita langsung tambahkan saja 298 juta. Kemudian pendapatan penjualan dia nggak masuk. Ongkos angkut beli berarti menambah, ini 10 juta. Nah, ini kita tambahkan dulu. Ini hasilnya 17, 1, 10, 10, 14, 347. Kemudian dikurangi sama retur penjualan dia nggak masuk, ongkos penjualan juga nggak masuk, sama retur pembelian dan pengurangan harga dikurangi 4 juta berarti ya. Maka hasilnya adalah 343. Lalu kita kurangi dengan persediaan akhir 46 juta. Bisa kita lihat hasilnya. Ini 7, 13 kurang 49, ini 2, 297 juta. Nah, ini dia ada jawabannya. Nah, bisa juga pakai logika. Logikanya adalah pertama kita punya barang 39. Kemudian beli 298, berarti kan ditambah. Lalu ada ongkirnya 10, berarti kan ditambah lagi. Lalu ternyata barang tersebut ada pengurangan harga dan ada pengembalian barang karena mungkin ada yang rusak, kita kurangi. Lalu selanjutnya dikurangi persediaan akhir. Nah, itu pun boleh. Baik, selanjutnya kita lihat soal yang keempat ya. Perusahaan membeli aset tetap dengan harga perolehan pada 1 Maret. Oke, 1 Maret ya. 2013 harganya adalah 150 juta. Dengan nilai sisa kita tulis saja NS 30 juta. Dan masa manfaat kita tulis umur ekonomis 4 tahun. Perusahaan memutuskan menjual aset tanggal 1 April. 1 April 2015 jual. Harganya, yang ditanya ya, berapakah nilai aset saat terjadi penjualan jika menggunakan metode garis lurus? Oke, untuk metode garis lurus berarti yang pertama rumusnya adalah beban penyusutan. Kita akan cari per tahun ya, beban penyusutan per tahun.
Berarti rumusnya adalah harga perolehannya yaitu 150 juta dikurangi dengan nilai sisa yaitu 30 juta. Jadi rumusnya HP harga perolehan dikurangi nilai sisa baru nanti dibagi dengan umur ekonomis. Kita bagi dengan umur ekonomisnya per tahun. Maka hasilnya 120 juta per 4, berarti 30 juta per tahun. Ingat ini per tahun ya. Nah, sekarang kasusnya di sini belinya tanggal 1 Maret, bukan di awal tahun. Berarti kalau 1 Maret sampai dengan Desember 2013, kita hitung dulu berapa bulan. Jadi kalau kita mau buat, berarti di sini tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Nah, ini kalau selama 4 tahun. Kenapa sampai 2017? Karena tadi pembeliannya ini di bulan Maret bukan di bulan Januari. Jadi berakhirnya nanti 2017 di bulan di awal Maret. Oke, kita lihat dulu. Pertama berarti yang kita tulis adalah beban penyusutannya dulu. Beban penyusutan. Nah, per tahun pada dasarnya itu harusnya adalah 30 juta. Harusnya 30 juta. Tapi karena tadi mulainya bulan Maret, berarti untuk bulan Maret kita cari dengan di sini. Kita cari mulainya bulan Maret, berarti Maret sampai Desember. Itu ada 10 bulan ya. 10 bulan per 12 kita kalikan dengan 30 juta setahun. Oke, kita kalikan dengan 30 juta. Maka di sini hasilnya 300 juta dibagi 12. Itu ada sekitar 25 juta. Jadi untuk bulan Maret, dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2013 itu penyusutannya hanya 25 juta. Nah, 2014 berarti ini 30 juta karena kan tadi per tahunnya 30 juta. Nah, 2015 kita lihat di sini 2015 itu dijual. Berarti dari 2015 awal yaitu bulan Januari sampai dengan Januari, Februari, Maret, sampai dengan Maret ya. Ya, sampai dengan Maret. Januari, Februari, Maret berarti kan 3 bulan. Nah, kita cari dulu 3 bulan per 12 kita kalikan dengan nilai dari 30 juta. Kita lihat hasilnya 7.500.000. Nah, ini selama di bulan Januari sampai Maret tahun 2015. Nah, kan soalnya cuma sampai 1 April 2015. Berarti kita cari Januari, Februari, Maret penyusutannya berapa. Nah, sehingga di sini bisa kita hitung awal kan yang ditanya adalah nilai aset ya. Berarti pertama nilai asetnya dulu. Pertama kali nilai asetnya adalah harganya 150 juta. Kemudian tahun 2013 berakhir sampai Desember 2013, maka terjadi pengurangan karena penyusutan 25 juta. Berarti di sini ada 125 juta. Kemudian selama 2014 terjadi penyusutan 30 juta, berarti sisanya ada 95 juta. Nah, selanjutnya untuk di awal April atau di akhir Maret, berarti nilai asetnya kita kurang kembali dengan 7.500.000. Berarti di sini 90 juta dikurangi 7.500.000, hasilnya adalah berarti nanti di sini 95 juta dikurangi 7.500.000 itu hasilnya 87.500.000, 8,75 ya. Maka jawabannya adalah yang B. Jadi intinya ketika untuk penyusutan menggunakan metode kali terus, pertama kita cari dahulu per tahunnya berapa. Kemudian kita lihat pembeliannya itu apakah di awal tahun atau di pertengahan tahun. Nah, di sini kan kasusnya dia di bulan Maret, jadi bukan di 1 Januari. Maka kita tentukan dahulu selama tahun 2015, selama tahun 2013 itu penyusutannya berapa dalam setahun. Nah, bukan 30 juta, tapi di sini menjadi 25 juta karena dihitung dari bulan Maret. Nanti kita akan cek kembali dijualnya itu di bulan apa dan tahun berapa. Nah, di sini tahun 2015 di bulan April, tanggal 1 April. Berarti kan kita harus mencari penyusutan di bulan Januari sampai Maret di tahun 2015.
Nah, sehingga didapatkanlah untuk asetnya ketika akan dijual tahun 2015 di bulan April adalah 87.500.000. Oke, soal selanjutnya nomor yang kelima. PT ABC membeli sebuah mesin seharga 15.000 pada tanggal 1 Januari 2021. Nah, ini di awal tahun. PT ABC telah mengeluarkan biaya transportasi 1,3 dan menghabiskan 2.500 untuk pemasangan mesin. Kemudian mesin tersebut rusak dan menimbulkan biaya sebesar 600 untuk perbaikan. Penyusutan dibebankan 10% per tahun. Oke, 10% per tahun. Berapakah nilai tercatat mesin pada laporan posisi keuangan PT ABC pada tanggal 31 Desember? Oke, belinya 1 Januari, kita cek pada tanggal 31 Desember. Bulannya sama. Tahunnya sama, 2021. Berarti pertama kita cari harga perolehannya. Belinya mesinnya 15.000. Kemudian ada ongkir biaya transportasi 1.300. Kemudian menghabiskan biaya pemasangan. Ini masuk berarti include untuk mendapatkan harga perolehan. Maka bisa kita hitung, ini hasilnya adalah 15.000 tambah 1,3 tambah 2,5. Berarti 18.800. Nah, ini harga perolehannya. Nah, di sini tidak diketahui penggunaannya berapa tahun, kemudian nilai sisanya berapa. Tapi di sini diketahui untuk penyusutan pakai persen, yaitu 10% per tahun. Berarti kita kalikan 10% untuk mencari yang namanya biaya penyusutan. Nah, kita dapatkan biaya penyusutannya di sini berarti ini 1.880 ya. Nah, ini per tahun. Ingat ini per tahun. Karena di sini hitungannya 10% per tahun. Nah, pertanyaannya adalah pada tanggal 31 Desember nilai yang tercatat pada posisi laporan keuangan berapa? Berarti kan kita cari dulu nilai aset kita awalnya adalah 1880 di tanggal 1 bulan 1 2021. Kemudian ketika tanggal 31 bulan 12 2021 itu kan terjadi beban penyusutan, terjadi akumulasi. Akumulasinya di sini selama kurang lebih 1 tahun itu 1880. Berarti ini kita kurangi. Hasilnya ini 18.800 ya. 18.800 kita kurangi dengan 1880. Berarti kisaran 16.920 ya. Oke, yang C berarti. Oke, soal nomor yang ke-6. Diketahui perusahaan Sultan membeli mobil kantor 200 juta dan diperkirakan umur ekonomisnya 10 tahun dan di akhir tahun ke-10 di akhir tahun ke-10 diperkirakan nilai residunya 50 juta. Biaya depresiasi tahun kedua. Oke, ini jelas. Kita cari biaya depresiasinya dulu. Berarti 200 juta dikurangi nilai sisa yaitu 50 juta dibagi 10 tahun. Berarti ini hasilnya 150 juta dibagi 10. Berarti 15 juta per tahun. Nah, ini per tahun. Nah, kita lihat. Berarti tahun pertama tadi nilainya adalah 200 juta ya. Ini nilai asetnya 200 juta. Ini tahun pertama penyusutannya. Tahun pertama biaya penyusutannya adalah 15 juta. Nilai asetnya berarti 185. Kemudian tahun kedua, ingat ini yang menjadi pertanyaan adalah dan di akhir tahun ke-10 diperkirakan 50 juta biaya depresiasi tahun kedua. Oke, yang ditanya adalah biaya depresiasi tahun kedua, berarti masih sama 15 juta. Karena kan untuk biaya depresiasi per tahun itu 15 juta dan ditanya di sini tahun kedua berapa? 15 juta juga. Kecuali kalau ditanyanya adalah akumulasi penyusutan tahun kedua. Nah, kalau ditanya akumulasi penyusutan tahun kedua baru kita jumlahkan 15 juta tambah 15 juta berarti 30 juta. Nah, yang di sini yang menjadi pertanyaan adalah bukan akumulasi penyusutan tapi biaya penyusutannya tahun kedua berapa? Berarti masih 15 juta. Oke. Soal nomor 7 kita lihat. Perusahaan Dinan membeli sebidang tanah. Data terkait tanah tersebut adalah sebagai berikut. Menurut pelaksana jasa penilai tanah itu dinilai 100 juta. Oke, ini menurut apresial. Harga tanah adalah 100 juta. Dari tawaran Dirham selaku penjual. Oke, sebentar. Jasa penilai tanah tersebut senilai 100 juta.
Tawaran dari perusahaan dirham selaku penjual 87. Oke, pihak penjual maunya 87. Tapi disepakati adalah 95 juta. Berarti ini yang kita gunakan. Harga kesepakatan. Harga perolehannya adalah 95 juta untuk tanah tersebut. Yang pertama. Saat yang sama, harga tanah di sekeliling tanah tersebut adalah 102 juta. Ini nggak usah dipermasalahkan. Karena sudah sepakat 95 juta. Biaya notaris untuk BPHTB 10 juta. Biaya perataan tanah 20 juta. Nah, ini dua-duanya masuk. Notaris masuk, perataan tanah juga masuk. Jadi kita tambahkan 10 juta ditambah 20 juta. Kita lihat lagi. Dan biaya pembuatan pagar setelah pembelian. Nah, ini berarti nggak masuk karena setelah pembelian. Maka tanah tersebut akan dicatat pada perusahaan dinar adalah, nah ini tinggal ditambah berarti 125 juta ya. Jawabannya ada yang B. Oke, soal selanjutnya, soal nomor berapa ini? Nomor 8 ya, bukan nomor 10. Nah, nomor 8. Perhatikan APBN dalam triliun. Kebijakan untuk mengatasi masalah yang muncul berdasarkan APBN. Oke, kebijakan APBN berarti salah satunya adalah kebijakan fiskal. Karena ini berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran. Kalau yang berkaitan dengan jumlah uang beredar itu moneter. Ini berkaitan dengan jumlah uang. Nah, untuk kebijakan fiskal itu ada beberapa macam, bisa dengan pajak, bisa dengan subsidi. Baik, kita lihat dahulu. Nah, di sini harus kita ketahui dulu ini kondisi APBN-nya bagaimana. Gimana caranya? Kita hitung dulu untuk penerimaannya berapa. Penerimaannya di sini ada sekitar 5.390. Nah, ini penerimaannya. Kemudian untuk belanjanya kita lihat di sini, oh ini lebih dari 7 ya. 7, ini 5, ini 3, 4, 5. Nah, ini 7, 5, 3, 5. Nah, dari sini penerimaan lebih kecil daripada belanja. Berarti kan maknanya dia defisit. Kalau defisit berarti keuangan negara lagi kurang. Kan caranya adalah kita lihat A mengurangi utang luar negeri. Nah, ini salah. Kalau kita mengurangi utang luar negeri berarti kita nggak punya uang. Sudah sama defisit, nggak punya uang lagi. Nah, kedua, menjual surat utang negara. Nah, ini bisa nih, bisa masuk. Karena ketika kita menjual surat utang negara, berarti kan nanti akan ada pemasukan buat negara. Yang C menurunkan tarif pajak, ini jelas bukan, malah nanti negara uangnya masih kurang. Kemudian memberikan tambahan alokasi ke daerah, ini malah makin berkurang, memberikan subsidi juga makin berkurang. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal nomor 9. Soal terakhir. Anto ingin mencari pekerjaan, ia sudah diterima di beberapa tempat. Di bank sebagai CS, penghasilannya 2,5 per bulan. Di pabrik sebagai tenaga admin, itu 3,2 per bulan. Di kontraktor sebagai tenaga pembukuan, itu 2,1 juta per bulan. Bila Anto memilih bekerja di pabrik, oke, sebagai tenaga keuangan. Jadi yang dipilih adalah yang ini, yang 3,2. Maka biaya peluangnya adalah, nah yang pertama kita harus ketahui dulu biaya peluang itu apa. Jadi biaya peluang itu biaya yang kita keluarkan untuk mengambil alternatif yang lain. Nah, alternatif yang diambil oleh Anto adalah pabrik. Maka biaya peluangnya adalah biaya yang dikorbankannya adalah 2.500.000 atau 2.100.000. Nah, kita ambil yang paling besar antara 2.500.000 sama 2.100.000. Berarti biaya yang dikorbankan oleh Anto atau biaya peluangnya adalah 2.500.000. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.